banyak yang udah membahas tentang mahalnya harga rumah di Provinsi DIY. Apalagi kalau misalnya dibandingin dengan upah minimum yang ada di sana. Warga Jogja sendiri kesulitan untuk punya rumah di Jogja. Tapi hal ini masih bisa diperdebatkan karena ada data lain, yaitu upah rata-rata, atau kita gampangnya ngomong GDP lah. Nah, kalau misalnya kita ngomongin GDP atau PDB di Yogyakarta, sebenarnya Provinsi DIY ini cukup memprihatinkan juga karena jadi gini, sebagai contohnya GDP Indonesia itu sekitar 3.800-an US dollar lah. Let's say dibagi 12 bulan itu kena sekitar 320 USD. Dikali kurs sekarang 15.000, kalian dapat harga sekitar 4.500.000 sampai 5 juta mungkin. Itu pendapatan rata-rata orang Indonesia tiap bulannya. Tapi di Jogja itu PDB-nya adalah sekitar 3.300.000 rupiah. Tapi apakah semua orang Jogja itu punya gaji 3.300.000? Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa hal penting. Yang pertama adalah tadi produk domestik bruto di kota Yogyakarta dan sebarannya. Kedua, pemetaan populasi orang-orang di Jogja seperti apa per kecamatan. Yang ketiga adalah pemetaan harga rumah di DIY per kecamatan juga. Dan juga kita nanti akan lihat distribusinya harga rumah di Yogyakarta. Nah, untuk metodenya sendiri ada dua data yang dikumpulkan. Yang pertama itu data yang bisa diakses umum, kayak dari BPS tentang populasi, kemudian pendapatan, atau PDB tadi. Terus yang kedua adalah data listing harga rumah di Provinsi DIY yang berhasil didapatkan dari OLX. Dan dalam mengumpulkan data kali ini, tentu saja saya tidak sendiri, saya dibantu oleh teman SMA saya, yaitu Ahmed Reza. Belum cukup bisa menciptakannya. Kami masih perlu satu orang lagi. Orang yang tahu banyak tentang rancang dan sistem elektronika. Ya, aku ingat pada teman dekatku ketika SMP dulu. Namanya Ahmed Reza. Dia sekolah di sini juga. Wih, lagi ngapain? Enggak, ini cuma lagi ngeliat aja. Dia pinter banget komputer, atau emang saya yang gak jago-jago. Tapi tugas Reza itu sebenarnya cuma untuk ngumpulin datanya melalui web scraping. Dia pakai tools namanya Scrapy di Python. Kemudian dia menghasilkan file JSON. File JSON itu kemudian nanti bisa diparse dengan otomatis di Excel. Nah, ketika saya sudah punya data Excelnya, well, saya bisa melakukan banyak hal dengan itu. Nah, kita ke hasil yang pertama ya. Nah, kalau misalnya kita lihat jumlah penduduk di Yogyakarta atau di Provinsi DIY, itu jumlahnya sekitar 3.700.000 jiwa. Well, to be precise, 3.670 sekian. Dan tidak semuanya berada di pusat kota. Ternyata secara hasil, itu orang-orang lebih memilih untuk tidak bermukim di tengah kota, tapi lebih di kecamatan-kecamatan yang di pinggir seperti Depok, Melati, kemudian Umbulharjo, kemudian ada juga kecamatan seperti Kaliurang, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Gamping. Nah, itu adalah kecamatan-kecamatan yang punya populasi lebih banyak signifikan dibandingkan dengan pusat kotanya seperti Danurejan, Kraton, kemudian Pakualaman, Gedong Tengen, Gondomanan. Nah, sebaran PDB per kapita di Yogyakarta ternyata dari 3.300.000 rupiah pendapatan per bulan tadi, itu kesenjangannya masih cukup besar di Provinsi DIY. Karena hanya kota Yogyakarta yang memiliki pendapatan rata-rata di atas 4 juta rupiah per bulannya. Kabupaten lain seperti Sleman itu sekitar 3.600.000-an. Kemudian Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo itu sekitar 2 juta rupiah. Dan ini sebenarnya juga sangat miris karena kalau misalnya kita ngomong tentang rasio Gini di Indonesia, kayak kata Bang Ferry Irwandi ya, 1% dari populasi Indonesia itu menguasai 46,6 ekonomi di Indonesia. Satu hal yang nggak bisa teman-teman lupakan bahwa pemerataan ekonomi di Republik ini masih jadi PR yang besar. Rasio Gini kita masih harus diperbaiki.
Asal teman-teman tahu, 1% dari total populasi Indonesia ini menguasai 46% dari total kekayaan di Republik Indonesia. Gila nggak? 10% dari total populasi di negara ini menguasai 75% dari total kekayaan di Republik Indonesia. Jadi ada gap yang sangat-sangat jelas di kehidupan bermasyarakat kita ini. Nah, bisa dibayangkan kan, orang-orang yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata tadi bukan lebih sedikit, Pak, tapi lebih banyak. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang pemetaan harga rumah, di sini data yang kita kumpulkan itu saya proses lagi. Jadi listing harganya saya bagi dengan luas lahannya, atau nanti bisa jadi ketemunya rupiah per meter perseginya, bukan luas bangunan, karena kalau misalnya nanti jadi luas bangunan plus luas lahan, nanti takutnya tidak punya arti yang lebih signifikan daripada luas lahan itu sendiri. Nah, ternyata setelah kita lihat, memang median harga per meter perseginya di kota Yogyakarta itu sangat tinggi. Bahkan kita bisa dengan mudah menemui angka-angka seperti 11 juta, 12 juta, 14 juta per meter persegi. Nah, ini sebenarnya lebih menyedihkan lagi, Pak. Karena apa? Jangankan untuk beli rumahnya, beli lahannya aja 1 meter persegi, itu gaji rata-ratanya nggak cukup. Dan ini data yang saya ambil sebenarnya median. Karena apa? Karena ketika saya mencoba untuk mencari harga rata-ratanya, itu ada beberapa unit yang di listing itu memiliki harga sangat fantastis, di atas 40 miliar, 50 miliar itu ada. Dan itu kalau misalnya dimasukkan ke dalam rata-rata itu akan merusak data secara statistik. Jadi saya memilih untuk menampilkan harga mediannya aja di sini. Tapi juga ada hal yang menarik. Kalau misalnya kita lihat di bagian selatan barat, itu di tempat Bandara Yogyakarta yang baru ya, itu kita bisa lihat bahwa Kecamatan Temon, kemudian Kecamatan Wates itu memiliki harga yang juga sangat signifikan dibandingkan dengan kecamatan lainnya, sekitar 3,8 juta sampai 4 juta ke atas. Nah, kecamatan lainnya yang masih relatif dekat dengan Bandara YIA itu adalah Lendah. Kecamatan Lendah di sini punya harga median sekitar 2 juta rupiah per meter perseginya. Nah, kemudian juga jangan lupa di bagian barat dan utara itu ada Kecamatan Sayegan, ada Kecamatan Minggir, dan juga Kecamatan Tempel yang kabarnya nanti jalan tol itu akan dibangun dekat-dekat kecamatan ini nih. Nah, ini cukup menarik karena harga di sini juga masih ya walaupun tidak semurah itu, tapi dia setidaknya tidak lebih mahal dibandingkan dengan wilayah-wilayah Sleman yang di utara maupun di tengah Yogyakarta sendiri. Nah, sebagai catatan, harga yang kami bisa dapatkan itu diambil dari sekitar 10.000 listing. Nah, 10.000 listing ini nanti masih di cleaning datanya itu, karena ada beberapa daftar yang tidak mencantumkan kecamatan, ada harga yang cuma Rp1 saja. Nah, itu kita cleaning dan didapatkanlah sekitar 9.191 data rumah. Nah, data inilah yang kita berhasil petakan dan juga visualisasikan distribusinya seperti apa. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin tentang mediannya ya. Tapi gimana sih tentang persebarannya sendiri? Nah, untuk persebarannya ini cukup mengagetkan. Setelah dibagi per kabupatennya, kita bisa melihat bahwa Yogyakarta itu didominasi oleh rumah dengan harga di atas 2 miliar rupiah. Selain itu, populasi yang cukup signifikan di rentang harga 100 hingga 900 juta rupiah itu ada di Sleman dan Bantul. Nah, kalau misalnya memang kita ingin mencari rumah dengan harga di bawah 500 juta, di bawah 300 juta, maka kesempatan terbaiknya ada di Kulon Progo dan Gunung Kidul. Ya, mungkin hasil penelitian ini juga jauh dari kata sempurna ya. Cuman paling nggak bisa memberi gambaran ke teman-teman kalau misalnya besok ada rezekinya untuk punya rumah baru, atau siapa tahu juga mau menambah rumah. Tapi memang
Tidak semudah itu untuk mencari hunian di Jogja dengan harga yang terjangkau. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian juga bisa berdiskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe.